Mari sebelum kita mulai, kita mengucapkan kata doa pendek dan kemudian kita bisa memulai. Bapa di surga, sekali lagi, kami berterima kasih dan kami mengasihimu dan kami memujimu atas anugerah yang luar biasa dan mengagumkan. Kami berterima kasih atas panggilanmu. Kami berterima kasih atas keselamatan di dalam Yesus. Kami berterima kasih atas janji kedatanganmu yang segera dan hidup yang kekal. Kami berterima kasih Bapa atas kehadiranmu bersama kami. Dan saat ini kami berdoa dalam kerendahan hati agar Engkaulah yang berbicara kepada kami. Untuk menyentuh hati kami, mengubah kami dan membuat transformasi ini berlangsung untuk kekekalan. Biarlah ini jadi untuk kemuliaan-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus dan perantaraannya, dan kami berterima kasih. Amin. Jadi kita telah berbicara tentang dasar-dasar, landasan kehidupan Kristen. Dan kita mengatakan bahwa itu dimulai dengan pengakuan. Dan kita mengatakan bahwa pengakuan mempengaruhi segala sesuatu yang mengikutinya. Engkau bahkan tidak bisa berubah sebelum engkau mengaku. Ini sama seperti, engkau tidak bisa mendapatkan perawatan yang tepat, sebelum engkau mendapatkan diagnosis yang tepat. Jika engkau akan pergi ke dokter, terlepas dari apakah engkau sakit kepala, atau sakit kaki, atau sakit punggung atau sakit perut, atau infeksi, dokter selalu katakan ibuprofen, itu tidak bekerja seperti itu. Harus ada diagnostik yang tepat untuk mendapatkan resep yang tepat. Pengakuan menunjukkan apa masalahnya dan di mana perubahan itu perlu terjadi. Engkau tidak dapat melakukan operasi pada kakimu, jika engkau memiliki masalah bahu. Harus mencari lokasi yang tepat untuk melakukan perbaikan yang tepat. Pengakuan akan menetapkan masalah yang kita miliki, kebutuhan akan pengampunan, dan di mana hidup kita perlu berubah. Dan mengatakan itu, saya mengatakan bahwa pengakuan mempengaruhi peribadahan. Pada dasarnya ibadah tidak hanya hari Sabat, tetapi setiap hari. Saya jarang melihat orang berubah di hari Sabat, tapi saya melihat orang-orang berubah ketika mereka masuk rumah sakit. Ketika mereka mengalami kecelakaan, ketika mereka bercerai, ketika mereka mengalami tragedi, saat itulah orang-orang agak berubah. Dan karena itu, ibadah ada di mana-mana, di setiap tempat. Kita harus selalu terhubung. Kenyataannya, perlu kita pahami bahwa ibadah adalah mengalami hadirat dan anugerah Tuhan secara terus-menerus. Oleh karena itu, untuk mengalami hadirat dan anugerahnya, kita perlu mengaku dan selalu pada dasarnya diampuni. Untuk ikut ambil bagian dari rahmat-Nya. Kita tidak dapat berdiri di hadirat Tuhan, selama kita hidup dalam dosa. Itu tidak berarti bahwa kita harus sempurna meskipun kita harus berhasrat. Tetapi itu berarti bahwa kita mengaku, dan kita diampuni, dan dengan cara ini, kita terus-menerus mendapat manfaat dari kehadiran dan rahmat-Nya. Itulah penyembahan, untuk tinggal di hadirat Tuhan setiap hari, setiap saat, dan tidak pernah terpisah dari Tuhan. Saat kita melanjutkan pelajaran itu, setelah pengakuan, saya perlu mengatakan sesuatu di sini yang sangat penting. Orang berkata kepada saya mengaku. Saya dekat hadirat Tuhan, saya mulai berdoa dan belajar. Dan saya tidak melihat perubahan. Yah, saya tidak melihat perubahan. Bagaimana engkau tahu bahwa engkau tidak berubah? Itu berarti bahwa pada dasarnya engkau melihat pada diri sendiri. Tuhan tidak pernah memanggilmu untuk melihat diri sendiri. Tuhan memanggilmu untuk mengarahkan pandangan kepada Yesus. Ketika engkau melihat ke diri sendiri dan engkau memantau diri sendiri, engkau menjadi putus asa. Seperti yang saya katakan terakhir kali. Tetapi sekarang kita perlu memahami. Ketika engkau melihat kepada Yesus, sesuatu terjadi. Itu sangat penting. Dan disinilah kita perlu melanjutkan. Semakin dekat engkau dengan Yesus, semakin buruk engkau melihat dirimu sendiri. Katakanlah, jika engkau merasa bahwa engkau telah berdoa dan belajar dan engkau benar-benar semakin buruk, itu kabar baik. Itu berarti engkau lebih dekat dengan Yesus. Ketika kita jauh dari Yesus, semakin jauh kita, semakin sedikit kita memahami bagaimana diri kita sendiri. Semakin rendah pemahaman kita, kebijaksanaan kita. Semakin rendah kekuatan kita untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat dalam kebijaksanaan kita sendiri. Ketika kita dekat dengan Yesus, dibandingkan dengan Dia, kebenarannya, kita benar-benar mengerti bagaimana kita sebenarnya dan apa yang harus kita ubah. Semakin dekat kita dengan Yesus, semakin sadar kita akan kebutuhan kita. Karena itu, ketika engkau merasa lebih buruk, itu berarti engkau semakin dekat dengan Yesus. Ketika engkau merasa dirimu baik, itu berarti engkau jauh dari Yesus. Dan engkau tidak memiliki konsep, tidak memahami situasi dan kebutuhanmu yang sebenarnya.
Orang yang sombong jauh dari Yesus. Orang-orang yang dekat dengan Yesus, mereka rendah hati. Orang yang menilai, menghakimi orang lain, mereka jauh dari Yesus. Orang yang dekat dengan Yesus tidak punya waktu lagi untuk menghakimi orang lain. Mereka menilai diri sendiri. Engkau melihat ke seluruh Alkitab lagi, dan lagi, terus-menerus mereka yang dekat dengan Yesus, mereka jatuh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Yesaya, dia mengatakan dalam 5 pasal pertama. Celakalah mereka yang membangun rumah atau mereka yang bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Celakalah mereka dan celakalah lagi dan lagi, mengutuk orang lain. Menunjuk jari seperti senapan mesin terhadap orang lain. Tapi setelah 5 pasal, dia mendapat penglihatan tentang Tuhan. Di mana dia melihat Tuhan dalam kekudusannya, di bait sucinya. Dan para malaikat yang mengelilinginya, menutupi diri mereka dan menyanyi kudus, kudus, kudus. Dibandingkan dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan, dan gempa bumi, dan bait suci, dan asap, dan segala sesuatu. Dia melihat dirinya sendiri, dan bukannya mengatakan celaka kepada orang-orang di sekitarnya. Oh, engkau melihat ke anggota gereja, lihat wanita itu, lihat pria itu, lihat ketua itu. Dia melihat dirinya sendiri dan berkata, celakalah aku. Saya selesai, saya mati karena saya telah melihat Tuhan. Orang yang dekat dengan Yesus, mereka melihat diri mereka sebagai orang berdosa. Sama seperti Paulus, semakin dekat dia dengan Yesus, semakin dia berkata, akulah yang terbesar di antara orang-orang berdosa. Begitu berdosa, mereka melihat diri mereka sendiri, sehingga mereka berkata, saya tidak layak hidup. Saya tidak pantas mendapatkan apapun, saya tidak tahu apa-apa, saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya bukan siapa-siapa, nilai saya hanya di dalam Yesus. Orang-orang itu melihat bagaimana diri mereka. Karena itu mereka melihat kebutuhan, oleh karena itu mereka lebih mencari Yesus. Dan semakin dekat dengannya. Saya akan memberimu kutipan yang mungkin bisa saya taruh di layar, tapi tidak perlu, saya akan membacanya perlahan. Kemenangan akhir halaman 471. Tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri karena mereka telah dibebaskan dari dosa. Di pihak mereka yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota, mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia. Dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib dan yang telah bangkit kembali itu. Jadi semakin dekat engkau dengan Yesus, semakin engkau merendahkan diri Anda. Dan pengakuan seseorang bahwa ia tanpa dosa, kemenangan akhir, halaman 473. Dan pengakuan seseorang bahwa ia tanpa dosa, atau lebih baik, atau lebih benar, ketika kita bertengkar dengan seseorang. Engkau berdebat karena engkau pikir engkau benar. Ketika engkau berpikir engkau benar, itu berarti engkau jauh dari Yesus. Karena kebenaran kita, di dalam Alkitab sama kotornya dengan kain kotor. Dan pengakuan seseorang bahwa ia tanpa dosa, adalah suatu bukti bahwa ia yang membuat pengakuan itu sebenarnya jauh dari kudus. Hal itu disebabkan karena ia tidak mempunyai konsepsi yang benar mengenai kemurnian dan kesucian Allah. Semakin besar jarak antara dia dengan Kristus, dan semakin tidak memadai konsepsinya mengenai tabiat ilahi. Semakin benar ia tampak oleh matanya sendiri. Pandangan tentang keberdosaan kita, saat engkau dekat dengannya. Engkau melihat dia dan kemudian engkau melihat dirimu, maka engkau benar-benar mengerti bagaimana dirimu. Jika engkau benar-benar ingin berubah, engkau harus terlebih dahulu memahami siapa diri Anda, engkau harus mengakui siapa dirimu. Ketika engkau datang dekat dengannya dan engkau melihat bagaimana engkau sebenarnya. Itu membuat engkau mengerti betapa putus asanya engkau membutuhkan pengampunan dan kuasanya untuk mengubah engkau. Dan itu mendorongmu datang kepadanya, satu-satunya yang bisa mengampuni, engkau memahami ketidakberdayaanmu. Dan kemudian engkau memahami kasih karunia Tuhan, kemudian engkau mengasihi Yesus. Alasan Maria mengasihi Yesus lebih dari yang lain adalah karena dia lebih banyak diampuni. Dia lebih mengerti nilai kasih karunia. Orang yang tidak mengerti pengampunan, mereka tidak mengerti nilai kasih karunia. Mereka tidak cukup menghargai apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memaafkan orang lain dan untuk menunjukkan kasih karunia. Seperti pepatah, semakin engkau berjalan di antara bunga, semakin besar kemungkinan engkau tercium bau bunga. Biarkan saya menerjemahkannya, semakin engkau berjalan dalam kasih karunia, semakin besar kemungkinan engkau berbagi kasih karunia. Orang yang tidak menunjukkan pengampunan dan toleransi dan kasih karunia, adalah orang-orang yang belum mengalami sendiri pengampunan dan kasih karunia. Dan karena mereka tidak mengerti kasih karunia, mereka mungkin membicarakannya, tetapi mereka tidak pernah mengalaminya. Kasih karunia, pengampunan, perdamaian, kemenangan, kasih. Karena mereka tidak mengalami itu, mereka tidak mampu memberikannya, engkau tidak dapat memberikan apa yang tidak engkau miliki. Engkau perlu menerimanya untuk memberikannya. Jadi orang-orang yang tidak dapat mengampuni orang lain dan menunjukkan kasih karunia. Karena mereka menjalani kehidupan yang sangat legalistik di mana mereka mengutuk dosa-dosa mereka di orang lain.
Dan mereka memaksakan jalan hidup mereka kepada orang lain. Mereka tidak memahami nilai anugerah, kebebasan, kepercayaan, kasih, dan sebagainya pengampunan. Semakin rasa kebutuhan kita mendorong kita kepadanya. Pandangan yang lebih mulia yang akan kita miliki tentang karakternya. Dan semakin kita mencerminkan citranya. Ketika engkau pergi kepadanya dan engkau melihat dia, maka engkau melihat bagaimana engkau sebenarnya. Ketika engkau melihat bagaimana dirimu, engkau memahami perlunya pengampunan, engkau meminta pengampunan. Ketika engkau melihat bahwa dia mengampunimu, engkau mengasihi dia. Ketika engkau mengasihinya, ketaatan menjadi hak istimewa. Seperti yang dikatakan Daud, aku senang dengan hukummu. Ketika Daud memahami betapa Tuhan mengampuni dia, dia tidak dapat membantu dengan patuh. Dan kepatuhan bukanlah, oh, saya harus melakukan ini, kepatuhan adalah hak istimewa. Ketika saya melakukan sesuatu untuk istri saya tidak melakukannya karena saya mendapat masalah. Saya melakukannya karena saya mencintainya. Dan itu adalah sukacita. Dan saya selalu berkata, biarkan saya melakukannya untukmu. Jangan lakukan itu terlalu sulit, biarkan saya yang melakukannya. Ketika kita memahami kasih karunia, kita tidak punya masalah untuk taat, dan itu bukan tugas, tapi sukacita. Semakin kita mengerti, semakin kita mencerminkan citranya. Saya akan berhenti membagikan layar dan kembali ke presentasi kita. Saya akan menjelaskan sesuatu di sini. Baik, kita mengerti bahwa kita perlu mengaku. Tapi apa poin selanjutnya? Bagaimana engkau setelah pengakuan? Bagaimana engkau terus bertumbuh? Apa yang terjadi selanjutnya setelah pengakuan? Apa langkah selanjutnya? Pada dasarnya Paulus mengatakan bahwa betapa buruknya saya, siapa yang akan mengubah saya? Tapi kemudian dia berkata, puji Tuhan, yang menggendongku, yang membantuku. Apa yang engkau lakukan ketika engkau mengatakan pujian bagi Tuhan? Apa yang engkau lakukan? Ketika engkau mengaku, langkah selanjutnya yang sangat sederhana adalah percaya. Saya akan memberi contoh dengan sebuah cerita. Saya sudah menceritakan kisah ini beberapa kali, jadi engkau mungkin tahu itu. Itu tidak terlalu penting, tetapi pelajaran dari cerita itu yang penting. Di salah satu distrik saya di Amerika, ada seorang wanita yang hampir mirip dengan cerita pertama, seorang pria, tetapi berbeda. Dia sangat kurus dan sangat tinggi. Saya tingginya seperti ini dibandingkan dengannya. Saya melihat seperti ini, ketika saya berbicara dengannya, dan dia sedikit membungkuk. Wanita itu telah menjadi ketua untuk waktu yang lama. Sejak dia seorang dewasa muda sampai dia berusia 92 tahun, masih sebagai ketua. Dan wanita ini, mencintai Tuhan. Dan dia sangat kaya. Dia memiliki banyak toko dan dia memiliki apartemen dan dia memiliki ini dan itu. Dia sangat makmur dan sangat kaya. Dan wanita ini memberikan uang kepada gereja. Dia membeli bangunan gereja dengan tunai. Membeli tempat pertemuan perkemahan dan saya tidak tahu apa lagi. Dan dia memberikan uang untuk akademi. Dia memberikan uang ke conference. Dia memberikan uang ke gereja. Dan dia selalu memberi dan memberi dan memberi uang untuk misi. Tapi dia mempunyai masalah memahami kasih dan kasih karunia. Dan dia memiliki konflik dengan orang-orang karena dia menginginkan sesuatu sesuai dengan caranya. Orang yang tidak mengerti kasih karunia, tidak memahami kebebasan. Mereka mungkin tampak tidak terkait, tidak terhubung, tetapi sebenarnya berhubungan. Jika saya mencintai istri saya percaya istri saya dan memberinya kebebasan. Tuhan mengasihiku dan karena itu dia tidak menjadikanku robot karena dia mengasihiku. Dia memberi saya kebebasan dan dia mengambil risiko, tetapi dia menghormati kebebasan saya. Ketika engkau tidak memberikan kebebasan kepada pasangan Anda atau kepada seseorang, itu berarti engkau tidak mencintai mereka dan engkau tidak mempercayai mereka. Jadi istri saya memberi saya kebebasan dan saya akan melangkah lebih jauh. Sedikit lebih jauh, meskipun itu bukan pelajaran kita. Ketika engkau tidak mempercayai seseorang dan tidak memberi mereka kebebasan dan menempatkan mereka di dalam kotak. Di ruangan, di rantai, memberikan banyak batasan adalah karena engkau tidak mendapatkan cinta mereka. Dan jika mereka tidak tinggal bersamamu karena mereka mencintaimu. Bahkan jika engkau memaksa mereka untuk tinggal bersamamu, mereka pada akhirnya akan melarikan diri. Karena jika mereka tidak tinggal karena cinta, mereka tidak akan tinggal karena paksaan. Misalnya, jika istri saya ingin mencegah saya pergi dengan orang lain secara paksa. Saya dapat berdosa di dalam pikiran saya. Tapi jika saya mencintai dia, maka dia tidak perlu menahan saya. Pada dasarnya, ketika engkau mengenal seseorang dan engkau mempercayai seseorang dan engkau mencintai seseorang. Engkau percaya bahwa mereka setia kepadamu karena cinta mereka,
bukan karena engkau membatasi kebebasan mereka. Dan Tuhan memberi kita kebebasan. Orang yang tidak mengerti cinta, tidak mengerti kebebasan, nilainya. Dan orang tidak mengerti kebebasan, mereka mencoba untuk membatasi diri mereka sendiri dan orang lain. Dan mereka menggantikan cinta dengan aturan yang akan memaksakan kebebasan kita. Segera setelah engkau mengganti cinta dengan aturan. Karena engkau tidak memiliki cinta, engkau tidak merasa aman, engkau tidak merasa percaya diri. Dan kemudian engkau membuat aturan yang akan membuat engkau merasa percaya diri dan aman. Ketika engkau melakukan itu, engkau mulai kehilangan segalanya. Wanita ini mulai memaksakan aturannya pada orang lain dan di gereja, karena dia tidak pernah merasa aman. Dan semakin dia memaksakan aturannya, semakin banyak tantangan yang dia hadapi dengan orang-orang dan pendeta. Dan dia akan memiliki konflik dengan mereka dan mereka akan melawan kembali dan gereja terpecah. Dan faktanya, ketika saya sampai di sana, dia mengatakan kepada saya bahwa dia adalah Tuhan. Saya seperti wow, saya sambil bercanda, karena saya selalu bercanda, mungkin terlalu banyak. Saya berkata, selamat pagi, Tuhan, bagaimana kabarmu? Senang berkenalan dengan Anda, saya Pavel. Dan dia berkata kepadaku, hei, berhenti bercanda. Saya memiliki kekuatan. Saya Tuhan untukmu. Saya bisa melakukan apapun yang saya mau. Saya bisa memindahkanmu atau saya bisa menahanmu di distrik ini. Saya berkata, saya tidak tahu bahwa engkau bermain catur. Engkau bisa menggerakkan saya seperti engkau memindahkan pion di dalam permainan. Dia berkata, berhenti bercanda. Dan dia berkata, saya memindahkan banyak pendeta sebelum Anda. Dan saya berkata, Nyonya, jika Tuhan ingin memindahkan saya akan pindah dengan sukacita. Dan jika Tuhan ingin saya tinggal, engkau yang pindah. Oh, dia menjadi sangat marah. Dan dia berkata, tidak, kamu tidak mengerti. Kamu bukan siapa-siapa. Saya berkata, ya, saya tahu itu, tetapi saya tahu bahwa Tuhan mengasihi saya. Jadi tidak masalah apa yang engkau katakan. Yah, saya tidak berdebat dengannya, karena itu tidak bijaksana. Saya hanya membiarkan dia berbicara dan saya kemudian pergi mengunjunginya. Dan membawakan makanan untuknya dan berdoa untuknya. Dan entah bagaimana kami baik-baik saja. Tetapi dia mengatakan kepada saya, engkau melakukan apa yang saya katakan, dan engkau akan baik-baik saja. Dia tidak meminta hal yang buruk, tapi dia hanya suka orang-orang mematuhinya. Engkau melakukan apa yang saya katakan dan engkau akan memiliki kehidupan yang baik di sini. Engkau tidak melakukan apa yang saya katakan dan engkau akan pindah. Yah, satu kali kami mempunyai pertemuan rapat seperti biasanya. Dan di dalam rapat kami berbicara tentang memperbaiki beberapa hal di gereja. Dan dia berkata, tidak, kita tidak memperbaiki ini, tapi kita memperbaiki itu. Dan semua orang melihat ke arahnya dan mereka diam. Dan mereka berkata, baik, mari kita voting tentang ini. Haruskah kita memilih ya atau tidak? Dan dia menganggukkan kepala dan semua orang memilih ya. Dan pemungutan suara berikutnya, dia menggelengkan kepala dan semua orang memilih tidak. Dan saya berkata, apakah kalian bercanda? Apakah kalian tidak memiliki tulang belakang? Pilih suara kalian, jangan pilih apa yang dia katakan. Oh, dia menatapku dan berkata, anak muda, apakah kamu ingin pergi? Karena kami tidak membutuhkan engkau di rapat. Dia adalah sapi alfa. Sapi alfa adalah sapi pemimpin. Semua sapi mengikuti sapi alfa. Tidak ada yang akan membantah. Mereka pergi kemanapun sapi alfa pergi. Jadi kami mengadakan pertemuan lain. Dan dalam pertemuan itu, kami berbicara tentang pengiriman sejumlah uang ke India. Dan dia berkata kepada mereka, berapa banyak uang yang kita miliki di bank? Dan mereka mengatakan sekitar 60.000. Dan dia berkata, kirim semuanya. Dan saya berkata, tapi kita perlu memperbaiki atap. Kita perlu memperbaiki pemanas air. Kita perlu memperbaiki ini dan itu. Gereja itu adalah gereja yang besar, tidak seperti gereja kecil kami, 300 anggota, sedangkan kami 90 anggota. Gereja itu mengirim 3.000. Gereja itu yang 600 anggota, mereka mengirim 3.000. Gereja di utara, gereja itu sangat besar, mereka mengirim 3.000. Mengapa kita mengirimkan 60.000? Mari kita kirim 5.000 atau 10.000, tetapi tidak 60.000 karena kita butuh uang. Siapa yang memberimu uang? Siapa yang membeli gereja? Siapa yang membeli AC? Siapa yang membeli organ? Siapa yang membeli? Engkau kirim semua uang, engkau lakukan apa yang saya katakan, jika tidak, saya tidak akan memberimu sepeser pun. Bahkan, engkau akan mati tanpa semua uang saya. Dan mereka semua berkata, baik, kami akan mengirimkan semuanya. Dan saya berkata, dengarkan, baik-baik. Mari kita memvoting. Tapi salah satu dari mereka menggelengkan kepalanya, seperti tidak masalah apa yang kita pilih, kami memilih apa yang dia katakan. Saya berkata, mari kita lakukan pemungutan suara secara pribadi di selembar kertas. Oh, ketika kami melakukan pemungutan suara pada selembar kertas dan hasilnya bertentangan dengannya, kami tidak mengirim lebih dari 3.000. Dia menjadi sangat marah. Dia berdiri dan dia berkata, saya akan memberimu pelajaran. Dan dia mengambil ponselnya dan dia menelepon conference dan dia berkata, berapa banyak hutang Anda untuk pembangunan sekolah? Dan suara itu berkata, kami berhutang begitu banyak, jumlah yang besar. Kita berbicara tentang lebih dari 1 juta, 1,4, 1,5. Saya tidak ingat jumlahnya, jutaan dolar. Dia berkata, saya akan menulis cek untuk Anda. Saya tidak tahu berapa banyak itu. Bisa saja hanya 600.000 atau 800.000 atau 1 juta atau lebih. Itu tidak penting. Dia berkata, saya akan mengirimi Anda cek, jika engkau memindahkan pendeta ini. Saya merasa sangat baik. Tidak ada yang pernah memberi begitu banyak nilai pada saya.
Maksud saya, dapatkah engkau bayangkan, sekitar $1 juta untuk saya. Orang tidak akan membayar untuk saya, bahkan tidak seharga 10.000. Jadi saya merasa sangat baik. Tapi kemudian suara dari kantor conference berkata, kami sangat menyesal, engkau merasa seperti itu. Tapi kami baru saja memindahkannya ke sana. Engkau perlu belajar bekerja dengan pendetamu. Kami tidak akan memindahkannya. Oh, kalau begitu saya tidak akan mengirimimu uang. Dia menjadi sangat marah dan kemudian dia mulai menelpon anggota gereja, hei, apakah engkau bersama saya atau melawan saya? Dan dia mulai memecah gereja menjadi dua kelompok. Dan beberapa orang mulai datang kepada saya, pendeta, kami berada di pihakmu, melawannya. Saya katakan pada mereka, di gereja, tidak ada pihak, hanya ada sisi Tuhan. Dan ketika kita berkelahi satu sama lain, kita memecah gereja. Tak satu pun dari kita yang baik. Hanya Tuhan yang baik. Yesus mengasihi dan berdoa bagi mereka yang menyalibkan dia. Berhentilah melawannya, mulailah berdoa untuknya. Tuhan mengasihi dia sama seperti dia mengasihimu. Dia tidak mengasihimu lebih dari dia. Engkau memiliki cacat dan saya memiliki cacat sama seperti yang dia lakukan. Tidak ada yang sempurna. Berhenti melawannya. Berhentilah mengkritiknya. Jangan habiskan energi kita untuk saling berkelahi. Nehemia berkata, saya tidak dapat turun, saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Saya tidak akan turun untuk menghabiskan energi saya untuk bertarung. Saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Saya harus memberikan pelajaran Alkitab, harus mengunjungi orang sakit. Saya harus mengunjungi orang-orang yang tidak menghadiri gereja. Saya harus melakukan penginjilan. Mari kita habiskan energi kita dalam melakukan misi, bukan berkelahi. Jadi saya katakan, kita tidak memiliki kelompok di gereja. Dan jika dia ingin melawan, dia membutuhkan seseorang untuk bertarung. Jika tidak ada orang untuk bertarung, tidak ada perang karena dia tidak bisa bertarung sendirian. Jadi saya berkata, tidak ada perang di gereja saya. Mereka mendapatkan pelajarannya, tapi kemudian dia mulai membuat hidup saya sengsara. Dan dia akan membayangi saya, setiap khotbah, apapun yang saya katakan. Dia berkata, engkau mengatakan bahwa kita tidak boleh memelihara hari Sabat. Tidak, saya tidak mengatakannya, saya berkata bahwa kita harus memeliharanya. Tetapi jika kita memelihara Sabat, tetapi engkau tidak memiliki pengalaman, hubungan dengan Kristus, kehidupan doa dan belajar. Itu tidak membantumu hanya karena engkau tidak bekerja pada hari Sabtu. Pada dasarnya orang malas, menjaga kesucian setiap hari, karena mereka tidak pernah bekerja. Itu tidak membantumu karena engkau tidak bekerja. Engkau harus memiliki hubungan dengan Tuhan. Sabat adalah bahwa engkau berhubungan, menyembah Tuhan, bukan hanya bahwa engkau pergi ke gereja dan engkau tidak bekerja. Dan itulah yang saya katakan, tetapi dia akan salah menafsirkan, memutarbalikkan kata-kata saya. Dan dia menelpon conference dan menelpon uni, dan dia akan mengirim surat yang melawan saya. Dan dia memburu saya setiap hari, setiap Sabat, setiap khotbah, setiap kata. Dan ketika engkau menceritakan kisah itu, tampaknya mudah, tapi ketika engkau melalui cerita itu membuatmu sakit perut dan sakit kepala. Dan setiap rapat menjadi menyakitkan. Setiap Sabat menjadi menyakitkan hanya untuk melihatnya. Dan jujur saja, saya tidak menyukainya lagi. Dan istri saya dan saya mulai berdoa dan kami berdoa untuk gereja dan kami berdoa untuknya. Dan saya bahkan tidak bisa berdoa untuknya. Saya berkata, Tuhan, tolonglah wanita jahat itu. Saya bahkan tidak bisa menyebut namanya. Saya tidak menyukainya lagi. Saya sangat membencinya sehingga saya bahkan tidak bisa menyebut namanya. Tetapi saat kami berdoa, istri saya mengatakan kepada saya, engkau harus mencintainya. Engkau tidak lebih baik dari orang lain. Dia mengatakan pendeta lain, beberapa dari mereka bertengkar dengannya. Karena mereka benar-benar membiarkan perasaan menghalanginya. Dan mereka tidak seperti gembala untuk mengasihi domba. Mereka tidak mencintainya sampai mengorbankan diri. Yesus mengorbankan diri untuk musuh-musuhnya. Jika engkau ingin menjadi seperti dia, engkau mengorbankan diri untuknya. Tetapi dia salah, tidak masalah, engkau juga tidak benar. Engkau benar ketika engkau membiarkan Yesus benar dan engkau berkorban seperti yang dia lakukan. Jadi istri saya akan memberitahu saya, engkau harus mencintainya. Saya berkata, engkau saja yang mencintai dia. Ya, engkau adalah seorang pendeta sayang. Jadi istri saya akan memberitahu saya lagi dan lagi untuk mencintainya dan berdoa untuknya. Kami mulai berdoa untuknya dan kami berdoa untuk keselamatannya. Dan kami berdoa agar Tuhan memelihara gereja dan kami berdoa untuk ini dan itu. Setelah 3 bulan, dia jatuh di atas es, dan pinggulnya dan lengannya patah. Dia hidup beberapa hari lagi dalam seminggu atau lebih, lalu dia meninggal. Ngomong-ngomong saya tidak berdoa untuk hal itu. Tapi ketika pinggulnya patah, dia masuk ke rumah sakit. Dan istri saya berkata kepada saya, pergilah kunjungi dia. Saya berkata, sulit untuk mengunjunginya. Istri saya berkata, lebih baik engkau pergi. Ketika engkau pergi, jangan pergi dengan tangan kosong, bawalah bunga. Perlakukan dia seperti engkau memperlakukan keluargamu. Saya berkata dalam hati, beri saya waktu. Baik, jadi saya pergi ke Aldi karena itu adalah toko yang paling murah dan engkau dapat menemukan bunga termurah dan saya tidak mau menghabiskan uang untuknya. Dan saya membeli 5 bunga mawar seharga $2.49, bunga yang termurah. Dan saya pergi ke rumah sakit dan saya mengetuk pintu dan saya membuka pintu. Dan dia berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Saya benci kamu, pergilah.
Saya datang untuk mendoakanmu. Saya tidak butuh doamu. Saya memberinya bunga, dan dia mengambil bunga itu dengan tangan kirinya dan memukulkan bunga itu ke tangan saya. Dia menghancurkan bunga itu di tangan saya. Dia berkata, pergilah, saya tidak ingin bertemu denganmu. Saya berkata dalam hati, baik, saya juga tidak ingin melihatmu lagi. Saya kembali ke rumah. Istri saya berkata, apakah engkau sudah berdoa untuknya? Saya berkata, tidak, bahkan, dia menghancurkan bunga di tangan saya. Istri saya berkata, kalau begitu, kembalilah lagi. Saya berkata, tidak, engkau saja yang kembali. Istri saya berkata, tidak, engkau perlu mengasihinya. Tuhan mengirimmu ke sini untuk dia. Saya berkata, tidak, dia tidak bisa diselamatkan. Dan istri saya berkata, mungkin Tuhan menempatkan dia di sini untukmu. Engkau tidak bisa menjadi pendeta, engkau harus keluar dari pelayanan. Saya berkata, kenapa saya harus keluar dari pelayanan? Istri saya berkata, jika kamu tidak tahu untuk mencintai orang yang membencimu. Untuk mencintai mereka yang mencintaimu, itu mudah, semua orang melakukan itu. Tetapi Yesus memanggilmu untuk mengasihi mereka yang membencimu. Engkau tidak bisa menjadi seorang pendeta kecuali engkau mempelajari pelajaran ini. Tuhan menempatkan dia di sini untukmu. Engkau perlu bertumbuh atau keluar dari pelayanan. Saya tidak suka istri saya lagi pada saat itu. Tapi saya tahu bahwa dia benar. Dan istri saya berkata, kita kedatangan tamu. Kita tidak punya waktu untuk membicarakan itu. Pergilah ke halaman belakang dan berdoalah sampai Tuhan mengubah hatimu. Engkau perlu bertobat, engkau tidak dapat membantunya sebelum engkau berubah. Engkau tidak dapat mengulurkan kasih karunia sebelum engkau memahami kasih karunia. Engkau tidak dapat memaafkannya sebelum engkau memahami pengampunan. Engkau harus pergi ke halaman belakang. Saya pergi ke kebun saya. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, ampuni saya. Saya tidak bisa mengerti kasih karunia. Saya tidak dapat membagikan kasih karunia. Saya tidak mampu untuk mencintainya. Mohon ampuni saya. Dan gantinya berdoa untuknya, saya berdoa untuk diri saya untuk pertobatan. Dan saya berkata, saya tidak dapat menunjukkan kasih karena saya tidak mengerti kasih. Saya membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Dan saat saya mengatakan itu, saat saya mengakui masalah saya dan saya menerima pengampunan. Sebuah kutipan roh nubuat muncul di pikiran saya yang mengatakan, jika engkau percaya, engkau akan mendapatkannya. Ayat Alkitab dan kutipan roh nubuat yang mengatakan, saat engkau percaya, engkau mengizinkan Tuhan bekerja untukmu. Dan saya menjelaskannya dengan kata-katanya, bahwa dengan iman, kita memegang janji Tuhan dan membuatnya nyata dalam hidup kita. Jadi saya berkata, Tuhan, saya percaya bahwa engkau telah mengampuni saya. Saya percaya, dan saat saya mengatakan itu, Tuhan mengesankan saya untuk kembali ke rumah sakit. Jadi saya masuk ke dalam rumah dan istri saya berkata, saya sudah menyiapkan kue dan engkau ke rumah sakit dan berikan dia kue. Sekarang istri saya menyiapkan beberapa kue Rumania. Dan saya berkata, kamu lucu, ketika saya memintamu kemarin untuk menyiapkan kue. Engkau berkata, besok, saya tidak punya waktu. Tapi sekarang untuknya, untuk musuhku, kamu menyiapkan kue, tapi untuk saya, engkau tidak melakukannya. Dia berkata, sayang, engkau harus mencintai orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi ambil kue itu dan pergilah kepadanya. Jadi saya membuat kue dan dia berkata, jangan kembali sebelum engkau menyelamatkannya, sebelum engkau berdoa untuknya. Sebelum engkau membantunya memahami Tuhan. Saya berkata, baik. Saya pergi berdoa sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Saya tiba di sana dan memarkirkan mobil saya. Saya meletakkan kue itu di belakang punggung saya supaya dia tidak melemparkannya ke kepala saya. Karena itu adalah kue yang sangat berharga. Dan saya berkata, Nyonya, saya datang untuk berdoa untukmu. Dia berkata, saya tidak membutuhkan doa-doamu. Saya membencimu. Saya berkata, saya membawakan kue untukmu. Dia berkata, saya tidak butuh kumu. Tapi kemudian dia berkata, baunya sangat harum, aromanya memenuhi ruangan. Jenis kue apa yang engkau punya? Ya, ini adalah kue Rumania. Kue itu diisi dengan ini dan itu, dan kue itu mengembang, dan aromanya terlalu tajam. Dia berkata, baik, cukup, biarkan saya mencicipinya. Dia mencicipi semuanya. Dia bahkan tidak menyisakan satu untukku. Dia memakan semuanya dalam waktu singkat. Dan kemudian setelah dia makan kue, entah bagaimana Yesus makan dengan orang-orang. Karena ketika engkau makan bersama dengan orang-orang, orang-orang terbuka, mereka bersantai dan mereka terbuka. Dan makanan membawa orang lebih dekat satu sama lain. Yesus berkata, buka pintunya dan aku akan makan bersamamu. Dan entah bagaimana setelah makanan kecil itu, dia berhenti memandangku sebagai musuh. Dan dia berkata, mengapa engkau datang untuk berdoa untukku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku membencimu? Dia berkata, mengapa engkau tetap datang? Saya berkata, Nyonya, sejujurnya, saya juga tidak menyukaimu. Tapi istri saya mengatakan ini dan itu dan saya percaya bahwa kita tidak dapat pergi ke surga kecuali kita belajar untuk saling mengasihi. Dan mengasihi bahkan musuh-musuh kita dan untuk saling mendoakan. Dia berkata, saya tahu engkau benar, tetapi tidak masuk akal engkau berdoa untuk saya? Saya berkata, mengapa? Dia berkata, karena saya telah berdosa. Saya berkata, ya, kita semua melakukannya. Tidak, dosa yang besar. Saya berkata, apakah menurutmu dosa ini lebih kecil dari dosa ini atau dosa itu? Saya katakan, ketika engkau memotong kabel listrik, tidak masalah jika engkau memotong di satu titik. Atau engkau memotongnya sejauh 3 kaki, listriknya tetap tidak menyala. Ketika engkau melakukan dosa, tidak peduli seberapa kecil atau seberapa besar, engkau memutus koneksi. Seperti yang dikatakan Yesaya, dosa-dosa kita membuat tembok pemisah antara kita dan Tuhan. Ketika engkau berbuat dosa, engkau memutuskan koneksi.
Ketika engkau terputus, engkau mati. Pada dasarnya dosa berarti maut, sekecil apapun, karena dosa kecil Yesus tetap harus mati. Yesus tidak mati hanya untuk dosa besar. Saya berkata, Nyonya, mungkin ada dosa yang lebih besar, tetapi semua dosa membunuh Yesus. Dan saya berkata, apakah engkau tidak mengakuinya? Oh, selama 70 tahun setiap hari. Saya berkata, apa? Ya, saya mengakui dosa besar saya 70 tahun yang lalu. Saya berkata, Nyonya, engkau seharusnya suci, jika engkau mengaku dosa hanya 70 tahun yang lalu, karena saya berdosa setiap hari. Dia berkata, tidak. Saya berdosa-dosa kecil, tapi dosa itu. Dan saya tidak punya masalah dengan dosa kecil. Saya berkata, engkau seharusnya punya. Engkau harus memiliki masalah dengan setiap dosa. Dia berkata, tidak. Saya mempunyai masalah dengan dosa besar itu. Saya berkata, apakah engkau sudah meminta ampun? Oh, setiap hari dalam hidup saya. Jadi apa masalahnya? Tuhan tidak pernah mengampuni saya. Saya berkata, Nyonya, engkau tidak memahami Alkitabmu. Darah Yesus cukup untuk mengampuni dosa apapun, tidak peduli seberapa besar. Dia berkata, tapi dosa saya sangat besar. Saya berkata, darah Yesus cukup untuk mengampuni dosa apapun, apakah itu besar atau apakah itu banyak. Engkau tidak memiliki masalah dosa, Nyonya, engkau memiliki masalah iman. Engkau tidak memahami kasih karunia Tuhan. Engkau mengarahkan terlalu banyak matamu pada dosa, gantinya mengarahkan pandangan matamu pada salib. Di kaki salib, ketika engkau mengarahkan pandangan matamu ke salib, maka engkau mengerti betapa besar kasih karunia-Nya dan dosamu. Engkau memahami bahwa dosamu telah dihapus, dibasuh, diampuni. Dan saya berkata, Alkitab saya mengatakan bahwa jika engkau mengaku, Tuhan itu setia dan adil untuk mengampuni dan menyucikan. Ketika engkau mengaku, engkau diampuni. Dia berkata, bagaimana saya tahu? Saya berkata, engkau tidak mengetahuinya, engkau tidak merasakannya. Engkau memegang firman Tuhan, engkau melihat ke Alkitab, engkau mengulangi janji itu. Dan engkau berkata, saya percaya karena dia berjanji. Engkau mengambil firman Tuhan. Dan dia berkata, jika saya mengaku, saya diampuni. Saya berkata, iya. Dan saya berkata, katakanlah sekarang, Tuhan, ampuni saya. Dia berkata, apa yang kamu ingin saya lakukan? Katakan saja. Dia berkata, engkau ingin saya berdoa mengikutimu. Ya, katakan saja. Dia berkata, Tuhan, ampuni saya. Dan saya berkata, Tuhan, ampuni saya juga, karena saya tidak percaya kepadamu. Dan dia mengatakan itu. Dan kemudian saya berkata, sekarang katakan, Tuhan, saya percaya bahwa saya telah diampuni. Dia ragu-ragu, tapi kemudian dia mengatakannya. Dan sekarang engkau katakan, terima kasih, Tuhan, saya memujimu, sekarang saya bersih. Dan dia mengatakan itu dan saya berkata, amin. Dia berkata, amin, itu saja, ya, itu saja, engkau sudah diampuni. Dia berkata, duduk di sini di sebelah saya. Saya berkata, apakah engkau pasti tidak ingin memukul kepala saya lagi? Dia berkata, tidak, duduk di sini di sebelah saya. Dan dia memelukku dan kemudian dia mengambil telepon dan dia mulai menelepon anggota gereja. Dia menelepon conference, dengarkan, jangan tidakkan pendeta ini, karena jika engkau memindahkannya, engkau tidak melihat uang lagi. Dan kemudian dia mulai menelpon anggota gereja. Engkau harus mematuhi pendeta ini, jika tidak, engkau tidak melihat uang dari saya. Saya berkata, tinggalkan mereka sendiri. Jangan mengontrol suara dengan uangmu. Berikan uangmu tanpa memperhatikan apa-apa. Biarkan dewan memutuskan di mana uang itu bisa digunakan. Dan dia berkata, baik. Dan kemudian dia berkata kepada saya, engkau adalah pendeta saya karena engkau mencintai saya seperti bukan orang lain. Ketika saya kecil, orang tua saya meninggal dalam kecelakaan mobil. Lalu saya berpindah-pindah dari panti-panti asuhan ke panti asuhan. Dari keluarga asuh ke keluarga asuh dan saya dilecehkan berkali-kali dan saya mempunyai pengalaman pahit. Dan kemudian suami pertama saya berselingkuh dan mengambil setengah dari uang saya. Dan kemudian suami kedua saya adalah seorang pemabuk dan dia akan memukuli saya dan melecehkan saya dan berselingkuh. Dan kemudian saya memutuskan untuk tidak menikah lagi. Dan kemudian anggota gereja menginginkan uang saya, tetapi tidak ada yang mencintai saya saat saya melawan mereka. Engkau adalah pendeta saya karena engkau mencintai saya. Saya bisa melihat kasih karunia Tuhan di dalam dirimu. Seberapa banyak. Dan kemudian dia meninggal. Namun beberapa hari kemudian, dia meninggal. Seberapa banyak artinya untuk memahami kasih karunia untuk dapat mengulurkan kasih karunia. Orang yang tidak memberikan kasih karunia adalah karena mereka tidak mengerti kasih karunia. Sekarang, orang-orang yang tidak mengerti kasih karunia, mereka tidak dapat mengambil langkah lain. Orang yang tidak menerima kasih karunia dengan iman. Wanita ini tidak memiliki banyak masalah dosa. Kita semua melakukannya, tapi masalahnya adalah iman. Dia tidak percaya bahwa Tuhan mengampuninya. Tidak cukup untuk mengaku, engkau perlu percaya, engkau harus percaya. Engkau harus percaya bahwa dia mampu. Engkau harus percaya bahwa dia penuh kasih. Engkau harus percaya bahwa dia menepati janjinya. Engkau harus percaya bahwa darahnya, salibnya sudah cukup. Engkau harus percaya bahwa Tuhan mengirim putranya. Pikirkan tentang itu. Dikatakan dalam kitab Roma, jika Tuhan memberi kita Yesus, bagaimana dia tidak juga di dalam Yesus, memberi kita semua hal. Dan orang kehilangan satu kata in di dalam. Bagaimana dia tidak in di dalam Yesus memberi kita segala sesuatu. Orang menginginkan sesuatu tanpa Yesus. Tuhan tidak mengirimkan berkat. Tuhan tidak mengirimkan berkat. Berkat itu datang di dalam Yesus. Ketika engkau mendapatkan Yesus, engkau mendapatkan semua keuntungan. Orang hanya menginginkan berkat, manfaat, tanpa Yesus. Masalah yang kita hadapi bukanlah masalah yang sebenarnya.
penyakitmu, kurangnya pekerjaan, masalah dalam keluarga atau apapun yang engkau perjuangkan. Itu bukan masalahmu yang sebenarnya, masalahnya adalah engkau tidak memiliki Yesus. Ketika engkau memiliki Yesus, kehadirannya membawa kesembuhan, kehadirannya membawa kedamaian. Dia adalah batumu, dia tempat berlindungmu, dia adalah kebijaksanaanmu, dia adalah jalanmu, dia adalah terangmu. Ketika engkau memiliki Yesus, bahkan ketika engkau pergi ke air, engkau tidak sendirian. Ketika engkau melewati api, itu tidak akan menyentuhmu. Ketika engkau memiliki Yesus, engkau memiliki kedamaian apapun yang engkau tuju. Masalah sebenarnya yang kita miliki adalah Yesus. Setan tidak mencari pekerjaanmu, setan tidak bekerja. Setan tidak mencari pasanganmu, setan tidak menikah. Setan tidak mencari mobilmu, setan tidak mengemudi. Setan mencari imanmu dan dia menggunakan semua hal lain untuk mengalihkan perhatianmu. Dan menghancurkan imanmu kepada Tuhan dan membuat engkau meragukan Tuhan dan memutuskan hubungan. Ketika engkau meragukan Tuhan, engkau kehilangan imanmu. Ketika engkau tidak percaya, tidak mungkin Tuhan bekerja untukmu. Karena tanpa iman, tidak mungkin menyenangkan Tuhan, karena mereka yang datang kepada Tuhan, mereka perlu percaya. Karena itu, jangan terpaku pada masalah, arahkan pandanganmu padanya. Semakin engkau mengenalnya, semakin engkau percaya kepadanya, semakin engkau percaya, semakin dia bisa bekerja dalam hidupmu. Arahkan pandanganmu pada salib, sehingga engkau mengerti dia. Ketika engkau mendapatkan Yesus, di dalam dia, engkau mendapatkan hal-hal lain. Engkau mendapatkan kemenangan, engkau mendapatkan kedamaian, engkau mendapatkan bantuan di dalam Yesus. Pikirkan tentang hal itu. Jika engkau memenangkan lotre, engkau memenangkan 500 juta dolar. Baik, tidak ada yang tersenyum, itu artinya engkau menginginkan lebih, engkau menginginkan 600 juta dolar. Apakah engkau senang sekarang? Apakah engkau puas? 600 juta dolar, engkau memenangkan lotre. Dan saudaramu membutuhkan mobil, mobilnya rusak dan dia tidak punya uang. Engkau tahu bahwa dia menyukai BMW dan engkau tahu bahwa dia menyukai mobil konvertibel, tetapi dia tidak mampu membelinya. Jadi engkau pergi ke dealer, engkau memiliki 500 juta dolar. Apa itu 60 ribu? Itu hanya setetes di dalam ember. Itu bukan apa-apa, engkau bahkan tidak merasakannya. Maksud saya bunganya saja bisa melebihi dari jumlah itu, bunga yang engkau dapatkan bulanan dari tabunganmu. Jadi Anda akan pergi ke dealer dan engkau mendapatkan BMW dan engkau mendapatkannya konvertibel. Engkau mendapatkan warna hitam dan mengkilap dan semua hal kecil. GPS dan sensor dan kamera dan semua hal ini, maksud saya peluit dan sabuk yang kita tidak pernah menggunakannya. Engkau mendapatkan semuanya dan kemudian engkau membayarnya. Dan mereka berkata, dengar, engkau membayar, katakanlah 70 ribu untuk BMW. Dan engkau membayar 15 ribu lagi untuk semua tambahan lainnya. Engkau perlu membayar 5 dolar lagi agar kami dapat mencuci mobil. Apa yang akan engkau katakan? Oh, itu tidak penting, dia bisa mencuci mobilnya sendiri, menyebalkan, pria malas, saudaraku. Atau apakah engkau berkata, saya sudah membayar 80 ribu, 90 ribu, 100 ribu untuk mobil. Apa itu 5 dolar? Ambil ini 10 dolar, cucilah dan gosok mobilnya. Saya ingin berada di sekitar, ketika dia melihat mobil, saya ingin melihat senyum di wajahnya, saya ingin bahagia, hanya melihatnya bahagia. Ambillah, cucilah mobilnya. Ketika engkau sudah membayar begitu banyak, apakah engkau akan memperhitungkan untuk 5 dolar? Apakah engkau pikir jika Tuhan telah membayar dengan nyawa Yesus? Apakah dia akan berdebat ketika itu tentang permintaan yang lebih kecil? Kita tidak mengerti, jika dia memberi kita Yesus, bagaimana dia juga tidak memberimu pekerjaan, itu sangat mudah bagi Tuhan. Dia berkata dan itu terjadi. Tapi adalah sulit bagi Allah memberimu putranya. Itu adalah hadiah terbesar di seluruh alam semesta. Dan Tuhan memberimu putranya. Jika engkau memahami tentang hal itu, ketika engkau mengarahkan pandangan matamu ke salib, engkau tidak akan meragukan Tuhan. Engkau mengerti bahwa apapun yang dia lakukan, bahkan jika engkau tidak mengerti. Dia tahu masa depan, dia tahu yang terbaik, dan dia akan memberimu jawaban yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara terbaik. Jadi ketika engkau mengarahkan pandangan matamu ke salib, inilah yang engkau lewatkan, ini adalah masalah yang kita miliki, kita tidak percaya pada Tuhan. Oleh karena itu ketika kita berdoa, kita ragu dan kemudian kita merasa perlu untuk memperbaikinya sendiri dan kita membuat kekacauan. Karena engkau tidak percaya padanya, jika kita mempercayainya, kita akan menunggunya. Dan orang-orang yang menantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. Abraham menunggu dan ketika dia tidak menunggu, dia membuat kekacauan. Musa menunggu dan ketika dia tidak menunggu, dia membuat kekacauan. Dan engkau membaca di dalam Alkitab, mereka yang menantikan Tuhan, memperbaharui kekuatan mereka. Lagi dan lagi, ketika engkau mengarahkan pandangan matamu ke salib, itulah yang kita butuhkan, itu yang kita lewatkan. Itu masalah kita yang sebenarnya dan akar dari semua masalah lainnya. Ketika mengarahkan pandangan matamu ke salib dan memahami kasihnya, semakin dalam engkau memahami kasih karunia, dan pengorbanannya dan kasihnya. Dan dia, hasratnya untuk engkau, ketika engkau memahami hal itu. Engkau memiliki kedamaian, engkau memiliki iman. Engkau percaya kepadanya, ketika engkau percaya padanya, engkau percaya bahwa engkau telah diampuni. Ketika engkau percaya kepadanya, engkau percaya dia akan menjawab doamu. Ketika engkau percaya padanya, bahkan ketika engkau tidak mengerti, engkau tahu bahwa dia akan melakukan yang terbaik, di waktu yang terbaik. Dan jika engkau mengetahui akhir dari sejak awal, dan memahami keseluruhan gambaran dan masa depan, engkau akan memilih jalan yang sama, engkau akan percaya kepadanya. Ketika engkau percaya padanya, engkau menghormatinya, engkau membuatnya bahagia. Dan engkau mengizinkannya mengerjakan rencananya, jika tidak, engkau ingin memaksakan rencanamu pada Tuhan. Pada dasarnya engkau menjadi tuannya, dia menjadi pelayan, engkau memberitahu dia apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan bagaimana melakukannya. Gantinya membiarkan dia melakukan apa yang dia tahu, karena dia tahu yang terbaik. Dia adalah Tuhan, oleh karena itu kepercayaan, keyakinan, iman sangat penting.
Nomor 1 mengaku. Nomor 2 percaya. Engkau perlu percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik dan Dia mencintaimu dan Dia akan melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, di dalam kitab Ibrani pasal 11, dikatakan, iman adalah dasar dari hal-hal yang tidak terlihat. Sub adalah apa yang tetap di bawah, stanza adalah apa yang berdiri di atas. Iman adalah fondasi yang tetap berada di bawah kehidupan Kristen kita. Dan memegang seluruh konstruksi di atas. Jika engkau kehilangan iman, engkau kehilangan segalanya. Karena itu, nomor 1, pengakuan. Untuk mengaku, engkau perlu mengarahkan pandanganmu kepada Yesus, untuk memahami kekudusannya. Jadi dibandingkan dengan Dia, ketika engkau memandangnya, engkau memahami keberdosaanmu. Nomor 2 iman, percaya. Engkau perlu mengarahkan pandanganmu kepada Yesus agar percaya. Engkau tidak dapat percaya tanpa mengenalnya. Engkau tidak bisa mempercayai orang asing. Semakin engkau mengarahkan pandangan matamu kepadanya, salibnya, kasihnya, karakternya, janjinya, pimpinannya di masa lalu, keajaibannya di masa lalu, semakin engkau memusatkan perhatian padanya dan mengenalnya serta memahaminya. Semakin engkau percaya padanya, semakin engkau mengerti bahwa Dia mencintaimu. Semakin engkau memahami bagaimana Dia bekerja, semakin engkau mengenalnya dan mengenalnya adalah hidup kekal. Semakin engkau memusatkan perhatian kepadanya, semakin mudah untuk percaya. Jadi, daripada mencoba untuk percaya, lebih baik engkau mengarahkan pandangan matamu kepadanya. Jadi bagaimana engkau memperbaiki nomor 1, pengakuan, arahkan pandangan matamu ke salib. Bagaimana engkau memperbaiki nomor 2, iman, arahkan pandangan matamu ke salib. Biarkan saya memberimu sebuah contoh. Saya berada di Michigan melakukan penginjilan dan saya diundang oleh salah satu teman saya. Orang Kristen yang sangat berdedikasi, sangat setia, sangat rendah hati, sangat mendukung misi. Sangat berdedikasi, dia mengajakku bermain golf. Dia berkata, pendeta, mari kita pergi satu hari, engkau bekerja setiap hari, istirahatlah. Saya berkata, tidak, ini hari Minggu pendeta, tapi saya berbicara malam ini jam 7. Ya, tapi sekarang masih jam 9 pagi. Dan engkau sudah siap, tetapi saya membutuhkan beberapa jam untuk mengulangi presentasi saya dan berdoa. Ya, engkau akan melakukannya dari jam 4 hingga jam 6. Tapi sekarang di pagi hari, mari kita ambil setengah hari dari jam 9 sampai jam 12 dan bermain golf. Saya katakan, saya tidak pernah bermain golf. Itu permainan yang mahal, saya tidak punya waktu atau uang dan saya tidak tahu permainannya. Dia berkata, pergilah dengan saya. Dia membawa saya bermain golf di lapangan golf yang bagus. Dan dia memberi saya semua doktrin tentang golf. Dia memberi saya semua pelajaran golf. Dia memberi saya doktrin nomor 1 dan semua 29 pelajaran tentang golf. Dia berkata, beginilah cara engkau bermain golf, seperti sedang melakukan pelajaran Alkitab. Beginilah cara engkau memegang tongkat di tanganmu. Ini adalah cara engkau memukulnya. Dan beginilah cara engkau menahan kakimu. Dan ini adalah bagaimana engkau membungkuk dan beginilah caranya. Dan setelah dia memberi saya teori, saya mengerti segalanya, keadaan orang mati. Penglihatan 2300 pagi dan petang. Saya memahami semua prinsip bermain golf. Dan kemudian latihan. Itulah masalahnya, kita tahu teorinya tetapi praktiknya membunuh kita. Lalu dia berkata, sekarang pukul bolanya. Dia meletakkan bola. Ketika saya memukul bola, bolanya melambung ke atas, di dalam hutan. Saya merasa sangat buruk. Dia berkata, jangan khawatir. Cobalah lagi. Dia mengatakan kepada saya teorinya lagi, saya masuk kelas lagi, semua pelajaran Alkitab. Kemudian saya mencobanya lagi. Ketika saya memukul bola, bola itu mengenai danau, masuk ke air. Saya pikir saya membunuh beberapa ikan. Engkau tahu, saya pikir pertama kali ketika saya memukulnya, ketika melambung di udara, saya mungkin telah membunuh burung. Saya hanya melebih-lebihkan untuk membuat sebuah poin. Sekarang, mungkin saya membunuh beberapa ikan dan saya sangat malu. Dan saya merasa bahwa saya mempermalukan teman saya, dia di depan temannya. Karena saya sangat buruk dalam bermain golf. Dan saya berkata, dengarkan, bermainlah golf dengan teman-teman kayamu. Tinggalkan saya sendiri, saya tidak pandai. Dia berkata, jangan khawatir. Cobalah lagi. Ini seperti, jika engkau mencoba lagi dan lagi, engkau akan menjadi lebih baik. Engkau tidak menjadi lebih baik dalam kehidupan rohanimu dan berperang karena engkau mencoba. Engkau menjadi lebih buruk dan engkau menjadi putus asa dan tertekan. Engkau menjadi lebih baik ketika engkau mengarahkan pandanganmu kepada Kristus. Tidak ketika engkau mencoba lagi dan lagi dan lagi dalam upaya manusia tidak dapat membantu Anda. Engkau dapat mencoba bermain golf selamanya. Upaya manusia tidak akan pernah membantumu mengubah hati. Engkau dapat mengubah perilaku eksternalmu. Engkau mungkin berpura-pura lebih baik. Tetapi di dalam, engkau masih memiliki sifat manusia. Engkau tidak dapat mengubah hatimu. Jadi dia berkata, cobalah lagi. Saya katakan, ini tidak masuk akal. Dia mengatakan kepada saya lagi bagaimana melakukannya, apa yang harus dilakukan. Jadi saya tahu apa, saya tahu bagaimana, kami mengetahui doktrinnya dan kami tahu bagaimana melakukannya. Tetapi ketika saya mencoba melakukannya secara praktis, tidak ada yang berhasil. Saya memukulnya lagi, dan saya sangat tertekan karena saya membuat lubang, saya merusak rumputnya. Saya membuat lubang di lapangan, engkau tahu. Dia berkata, jangan putus asa, engkau tahu.
Saya pergi ke danau itu dan setiap hari saya mengambil seember bola dari orang-orang yang melempar bola. Maksud saya, engkau tidak sendirian. Semua orang berdosa, jangan khawatir. Itu seharusnya menghibur saya, karena setiap orang berbuat dosa, itu berarti dosa saya baik-baik saja? Tidak, itu tidak menghibur saya, itu membuat saya semakin buruk. Dan dia berkata, engkau tahu, kemarin, saya menemukan tongkat golf. Seseorang, entah tidak tahu, apakah dia melempar tongkat golf, atau dia marah dan dia membuang tongkat itu. Dia berkata, jangan khawatir. Saya berkata, tidak, itu tidak menghibur saya. Dia berkata, saya tahu apa masalahmu, pendeta. Saya berkata, apa masalahnya? Engkau tahu apa yang harus dilakukan, dengarkan baik-baik sekarang dalam kehidupan spiritual. Engkau tahu bagaimana melakukannya, tetapi engkau melewatkan sesuatu. Engkau terus melihat hutan, danau, engkau melihat ke sana-sini, engkau harus mengarahkan pandanganmu kepada bola. Saya berkata, apa? Abaikan kemana bola itu pergi yang terakhir kali. Abaikan semua kesalahan itu, arahkan pandangan matamu pada bola. Saya berkata, apa maksudmu? Dia berkata, engkau lihat bola itu, arahkan pandangan matamu. Ketika saya menatap bola, izinkan saya menjelaskan sedikit, saya punya gambar di sini. Ketika dia mengatakan kepada saya, arahkan pandanganmu kepada bola. Engkau lihat di sini, arahkan pandanganmu ke bola. Itulah kuncinya. Lagu itu mengatakan, pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Lihat wajahnya yang mulia. Apa yang tidak kita pahami adalah bahwa masalah sebenarnya bukanlah masalah yang engkau hadapi. Tetapi putusnya hubungan dan kurangnya kepercayaan pada juru selamatmu, pada Tuhanmu. Kita mempercayai diri kita sendiri lebih dari kita mempercayai Tuhan. Dan kita tidak mempercayai Tuhan karena kita tidak mengenal Tuhan. Dan kita tidak mengenal Tuhan, karena kita tidak menghabiskan cukup waktu bersamanya dan kita tidak mengarahkan mata kita kepadanya. Kita mengarahkan pandangan mata kita pada masalah, daftar tugas. Kita mengarahkan pandangan mata kita pada tantangan dan semua hal lainnya selain Tuhan. Ketika engkau mengarahkan pandangan matamu pada bola, ketika engkau mengarahkan pandangan matamu kepada Yesus, semua hal lainnya menjadi redup dan seketika itu juga hal-hal menjadi masuk akal dan engkau mempunyai kepercayaan di dalam Dia. Ketika engkau memiliki kepercayaan padanya, dia dapat bekerja. Hal penting kedua yang perlu kita pelajari adalah percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dan jangan mengandalkan pada pemahamanmu. Untuk mengarahkan pandangan matamu kepada Yesus senantiasa, terus-menerus, itu berarti berjalan dengan Allah. Di dalam Roh Nubuat, ketika Henokh berjalan dengan Allah, dikatakan bahwa dia terus-menerus terhubung. Sadar akan kehadiran Tuhan, bergantung pada Tuhan di setiap langkah. Berbicara dengan Tuhan terus-menerus dalam setiap aktivitas sehari-hari. Dimanapun engkau berada, apapun yang engkau lakukan, tetaplah fokus pada Yesus, berbicaralah dengannya. Terus-menerus tetap terhubung karena tanpa Dia, engkau bukanlah apa-apa. Terhubung dengannya, Dia dapat bekerja dalam hidupmu dan menumbuhkan engkau. Engkau mungkin tidak melihat pertumbuhannya, Roh Kudus bekerja seperti angin. Dikatakan dalam Yohanes pasal 3, seperti angin, engkau tidak melihat angin, tetapi engkau melihat efeknya. Begitu pula dengan Roh Kudus. Ketika engkau terhubung, engkau tidak melihat bahwa engkau bertumbuh dari hari ini hingga besok. Engkau tidak melihat apa-apa, bahkan, engkau mungkin melihatnya 5 tahun kemudian, saat engkau melihat ke belakang. Hei, saya dulu ada di sini dan sekarang saya di sini. Tetapi engkau tidak melihatnya, engkau tidak melihat anak-anak bertumbuh, engkau tidak melihat bunga bertumbuh. Tetapi itu tidak berarti bahwa mereka tidak tumbuh. Karena melalui tantangan harian, Tuhan bekerja pada dirimu. Dan saat Tuhan bekerja padamu, Dia bekerja melalui hal-hal kecil yang engkau bahkan tidak anggap. Mengajarmu pelajaran yang diperlukan. Dan perlahan, sementara engkau tidak melihat karyanya, tetapi nanti engkau akan melihat efek dan hasilnya. Oleh karena itu engkau tidak perlu khawatir dengan proses pertumbuhan, tetapi dengan hubungan. Orang-orang yang mengkhawatirkan pertumbuhan, pendeta, saya sudah berdoa, tetapi saya tidak melihat pertumbuhan apapun. Mereka melakukan apa yang setan ingin mereka lakukan, untuk mengarahkan pandangan pada diri mereka sendiri, pada pertumbuhan. Orang-orang yang terus menatap Yesus, mereka melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Saat itulah pertumbuhan terjadi. Saat itulah iman terjadi. Sekarang mengatakan hal itu, saya akan menjelaskan sedikit, bagaimana agar engkau tidak mengulangi lagi. Saya pikir waktu kita sebenarnya sudah habis. Kita harus melanjutkan mungkin lain kali tentang poin vital ketiga, yang merupakan bagian dari 3 bahan dasar Kristen. Mengaku, percaya, tetap tinggal. Apa yang engkau lakukan agar engkau tidak mengulanginya lagi? Apa yang engkau lakukan agar engkau terus bertumbuh? Nomor 1, keselamatan, pengampunan, kasih karunia, pertumbuhan dan semuanya. Terjadi dengan nomor 1, pengakuan. Bagaimana engkau mengaku? Dengan mengarahkan pandangan pada Yesus, engkau memahami siapa Dia dan engkau mengerti siapa engkau.
Bagaimana engkau percaya? Dengan mengarahkan pandangan matamu kepadanya. Engkau belajar mengenalnya dan memahami kasih-Nya. Dan kemudian engkau belajar untuk percaya padanya dan iman adalah proses pertumbuhan. Yesus berkata seperti biji sesawi yang menjadi sebuah pohon. Dalam bahasa Yunani, ini menunjukkan kemajuan pertumbuhan dari benih kecil menjadi pohon raksasa. Itu berarti bahwa iman seharusnya bertumbuh. Ketika engkau melatih, bahkan iman kecil sekalipun, bahkan iman seperti biji sesawi ketika engkau menggunakannya. Ketika engkau melatihnya, ketika engkau menyiraminya, ketika engkau memperhatikan benih itu. Ketika engkau memelihara benih itu akan bertumbuh. Saat engkau melatih otot, otot itu akan berkembang. Ketika engkau melatih iman, iman akan bertumbuh. Jika engkau fokus pada masalah, apapun yang engkau pelihara, apapun yang engkau siramin, bunga itu akan tumbuh. Apapun yang engkau perkuat, apapun yang engkau perhatikan, bunga itu yang mendapat perhatian akan bertumbuh. Jika engkau fokus memikirkan masalah, keraguanmu yang akan bertumbuh. Jika engkau fokus pada Yesus dan iman, iman akan bertumbuh. Dan perlahan-lahan, dengan cara yang bahkan tidak engkau lihat, sedikit hari ini, sedikit hari esok, akan menjadi lebih besar dan lebih besar sampai menjadi pohon. Latihlah iman, kembangkan. Dan poin nomor 3, kita akan membicarakannya di waktu yang akan datang. Bagaimana agar engkau tidak mengulangi lagi? Bagaimana engkau menjadi lebih baik, dan lebih baik, jika engkau kehilangan kesabaranmu setiap hari? Bagaimana engkau melakukan agar engkau tidak kehilangan kesabaran setiap hari? Jadi kita akan melanjutkan di waktu berikutnya. Saya percaya jika orang yang mengerti dasar-dasarnya, hal-hal lainnya datang secara alami. Semoga Tuhan memberkati kita dengan cara kita mengenalnya, karena itulah kuncinya. Teori untuk diketahui adalah baik, pendidikan adalah baik. Program adalah bagus. Tuhan ingin kita menjadi kepala bukan ekor. Semua hal lain, doktrin yang alkitabiah, Alkitab, kebenaran, mereka semuanya bagus sekali. Tetapi mengenal Tuhan adalah esensinya. Kita dapat memiliki semua hal yang baik, jika kita tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Hubungan dengan Tuhan, hal-hal lain tidak memiliki kekuatan untuk mengubah siapapun atau menyelamatkan siapapun. Oleh karena itu kunci untuk fokus kepada Tuhan dan mengenal Tuhan mutlak diperlukan sebagai nafas bagi kehidupan. Semoga Tuhan memberkatimu. Mari berdoa bersama. Bapa di surga. Hal ini sangat penting, ini vital, karena oleh iman. Kami diselamatkan oleh iman, oleh kasih karunia, melalui iman, oleh iman. Kami, dengan percaya, kami mengizinkan Engkau bekerja. Kami berkali-kali berkata, Tuhan, saya percaya. Bantu ketidakpercayaan saya karena kami ingin percaya, tapi kami bergumul karena kami tidak tahu bagaimana untuk percaya. Bantu kami untuk mengarahkan pandangan kami pada Yesus. Dan dengan mengenal Dia, dengan mengenalmu, dengan memahami salibmu. Dengan memahami kasih karuniamu, dengan memahami janji-janjimu. Dengan memahami bagaimana Engkau telah bekerja di masa lalu. Dengan mengenal Engkau, iman kami dan kepercayaan kepadamu bertumbuh. Dan dengan melatih iman dalam hal-hal kecil, kami belajar mempercayai Engkau dalam hal-hal yang lebih besar. Bantu kami mengenal Engkau agar dapat mempercayaimu. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin.